itu ID sebenarnya ada 2. Ini seharusnya dicoret 10 sama 6. Kenapa bisa 2 dan 6? Karena di sini kan time quantumnya 4 ya. Jadi kalau misalkan dia waktu tunggunya 4, jadi kita harus nunggu nih. Jadi dia tuh nolnya di 4. Jadi kita kurangi. Jadi 10 kurangi 6. Jadi 10 kurangi 4 itu 6 gitu. Nah, ini untuk P1 sampai P5 ini sama juga cara perhitungannya. Untuk WT-nya ini AWT-nya, jadi TAT-nya sama juga, ini diambil dari sini. Nah, untuk ATAT-nya yaitu untuk hasil akhirnya itu 126 ms ya. Nah, ini untuk yang kedua jawabannya kelemahan, yaitu starvation untuk proses pendek, overhead tinggi, turnaround tinggi untuk semua proses, tidak efisien untuk proses panjang. Dan solusinya yaitu multi-level quiet scheduling, situasi time tidak merata, hybrid scheduling, kombinasikan algoritma lain seperti priority proses gitu. Nah, ini yang kedua jawabannya adalah jika menggunakan metode alokasi berurutan, kedua menggunakan alokasi indeks. Ini tuh solusi untuk metode yang paling cocok untuk sistem file iklan tersebut. Yang kedua adalah jika perusahaan ingin meningkatkan kinerja sistem file, apa solusi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan proses alokasi dan akses file. Yang pertama ini adalah gunakan sistem file yang sesuai kebutuhan aplikasi seperti NMTS untuk Windows. Yang kedua ada gunakan Ultiva defragmentasi. Yang ketiga mengoptimalkan struktur direktori. Yang pertanyaan ketiga adalah jelaskan bagaimana data tetap diakses dapat diakses meskipun salah satu mengalami kerusakan dan berapa total kapasitas penyimpanan. Ini ada proses berjalan secara otomatis oleh pengganti write tanpa menggunakan akses. Kedua ada karena kapasitas tersebar di seluruh disk, data tetap diakses. Yang keempat adalah ini kapasitas yang dapat digunakan adalah jumlah disk dikurangi 1 kali kapasitas. Jadi di sini kapasitasnya per disk. Kapasitas yang digunakan adalah 5 dikurangi 1 dikali 2 TB sama dengan 8. Untuk pertanyaan kedua yaitu apa yang harus dilakukan untuk memulihkan sistem setelah mengganti disk yang rusak. Jawabannya adalah memastikan disk mengganti compatible, mengganti disk yang rusak. Terus yang ketiga memulai proses rebuilding. Yang keempat verifikasi data dan status write backup data. Nah, ini untuk pertanyaan keempat, itu jelaskan apa yang terjadi saat big fault ya. Yang pertama itu kita cek deteksi big fault. Yang kedua cek apakah halaman tersedia di disk. Yang ketiga memilih halaman untuk kapasitas untuk digantikan. Terus yang keempat membuat halaman keram. Faktor yang mempengaruhi kinerja sistem saat terjadi big fault yaitu waktu akses disk, swipe space, terus ukuran halaman, algoritma penggantian halaman. Terus nomor 2, bagaimana fragmentasi eksternal dapat terjadi dalam sistem yang menggunakan virtual memory dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja. Jawabannya yaitu fragmentasi terjadi dalam sistem menggunakan virtual memory ketika ruang memori fisik RAM terbagi menjadi blok-blok kecil dan yang tidak bersebelahan. Ini pengaruhnya yaitu efisiensi penggunaan memori menurun, penurunan kinerja proses, peningkatan waktu eksekusi, penggunaan paging, segmentasi dan paging, dan yang terakhir adalah alokasi memori dinamis dengan base fit atau worst fit.
Nah, kenapa saya menjelaskan secara singkat? Karena kemarin itu sudah mencoba menjelaskan secara detail, tetapi tidak bisa diupload di YouTube karena durasinya itu terlalu panjang. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.